Kak, karena aku berangkat. Kita yuk. Halo Sobat Kesia, kembali lagi kita di acara Cerita Yuk. Tapi kali ini masih tetap bersama Miss Hana. Kali ini kita akan membahas tentang artikulasi. Oke Miss Hana, yang kemarin kita kan sudah berbicara tentang reseptif ya, tentang bagian bahasanya. Nah sekarang, apakah ada batasan umur anak untuk bisa diterapi dalam ekspresif dengan artikulasinya? Kalau ada, kira-kira sampai umur berapa anak itu bisa dikatakan terus akan bisa diterapi? Oke, batas umur anak. Kalau saya sih bilang nggak ada batasnya ya. Mungkin batasnya kalau udah nggak punya gigi. Berarti sudah lansia gitu. Iya, iya. Kalau saya bilang mungkin lansia di atas 60-70 itu bakal sulit. Tapi kalau misalnya umur 20, umur 30 pun itu bisa. Emang mungkin kembali lagi masalahnya apa? Kalau mungkin dia nggak bisa ngucapin suara tertentu, kayak dia umur 21 nggak bisa ngomong R. Itu sebenarnya sih bisa diterapiin, malah mungkin lebih gampang untuk ngasih tahu karena untuk yang kognitifnya bagus ya. Jadi kita bisa ngarahin mereka di mana lidahnya itu dan apa yang harus lidah lakukan. Tapi kalau misalnya mungkin dengan anak yang Down syndrome atau cerebral palsy itu kembali lagi case by case. Tapi jangan divonis nggak bisa, harus coba dulu. Jadi dari kalau kata saya sih kayak saya aja bahasa Inggris ya, saya itu nggak bisa ngomong SH, jadi yang shh. Karena di Indonesia SH itu jadinya S. Jadi kalau saya ngomong she, saya tuh selalu ngomongnya si, she cewek ya. Tapi saya ngomongnya jadi kayak si dia, karena S sama SH. Nah, pas saya nerapin anak itu tuh bos saya sampai bilang, Hana, kamu harus round your lips, monyongin mulutnya supaya jadi shh. Nah itu saya nerapin diri sendiri. Iya, jadi latihan shh. Jadi sekarang kalau ngomong she, pos 1 second udah ngomong she. Iya, jadi kembali lagi case by case. Kalau yang case yang emang motoriknya lumayan berat, mungkin ke ekspektasinya nggak ekspektasi dia bakal bisa ngucapin semua suara. Itu. Tapi kalau hanya dia semua bagus, hanya artikulasi, ada beberapa suara yang dia nggak bisa ucapin, itu mau umur berapapun bisa diterapiin ya. Oke. Jadi berarti di usia di atas 20 tahun masih bisa dilatih, masih bisa diterapi gitu. Tapi apakah hasilnya bisa maksimal, Miss? Tergantung dengan diagnosa medis apa yang anak punya. Kalau dia kembali lagi artikulasi itu kan motorik. Kalau dia kemampuan motoriknya kurang optimal, jadi mungkin artikulasinya nggak bisa yang orang bakal paham 100% yang dia ucapin. Gitu. Karena kejelasan bicara itu termasuk ke bagian artikulasi ya. Jadi mungkin targetnya mungkin dari 40% orang paham yang dia mungkin targetnya ini mungkin orang itu sekarang hanya paham 40% dari yang anak ucapin. Kita mungkin targetin ke 60%. Enggak 100% ya. Iya. Jadi 60% udah nyampe. Kayaknya masih bisa nih, ada room lagi nih untuk improve, terus aja diterusin. Dan itu case by case, tergantung dengan responnya anak. Iya. Karena satu lagi, dengan semakin anak berumur, motivasi untuk terapi berkurang. Ya, kayak saya dulu di waktu saya praktek di Sakmawala, kalau dia umurnya udah makin gede, aduh masih nggak bisa ngomong R lagi. Padahal mereka nggak peduli mau bilang R apa enggak gitu. Iya, jadi
motivasi itu harus take into an account. Jadi harus kita considerate, apa ya consideration? Take into account untuk kalau anak nggak ada motivasi itu bakal sulit untuk misalnya terapi artikulasi. Karena artikulasi itu dia anak harus merubah cara dia ngomong. Berarti kita harus tetap terus mendukung, mendorong jadi support gitu supaya anak ini memiliki motivasi gitu. Iya, mungkin dengan anak kalau kamu latihan ini misalnya dengan suara R ya. Kalau kamu latihan ngomong R yang makin bagus, nanti ada improvement. Nanti di akhir minggu kita mungkin nonton ke bioskop. Iya, itu mungkin dari external rewards ya. Saya pernah mendengar begini, Miss. Kalau misalkan anak yang sudah berusia 8 tahun itu mengucapkan R-nya sudah tidak mampu, tidak bisa, jadi paling L atau L gitu. Apakah itu bisa dikatakan cadel atau masih ada peluang anak ini untuk bisa diterapi dan hasilnya bisa maksimal? R itu dari berdasarkan penelitian yang tapi sayangnya penelitian ini kan berdasarkan info anak-anak yang di luar, jadi bukan anak Indonesia. Tapi secara keseluruhan sih, setahu saya dari ngobrol-ngobrol dengan terapis, mereka juga pakai patokan luar karena sejauh ini belum ada yang penelitian yang khusus meneliti perkembangan suara di anak di Indonesia. Jadi suaranya itu maksudnya gimana? Kalau anak umur 3 udah bisa ngucapin suara ini. Gitu. Nah sekarang yang kita jadi patokan itu kan masih standar luar dan mestinya sih 7, 8 anak udah bisa ngomong R. Kalau dia belum bisa, itu diterapiin. Ya, dari terapi itu diajarinnya cara kita ngeterapi artikulasi ya. Kalau yang ini hanya fokus suara tertentu ya. Kita harus cari tahu ini anak itu apa yang dia lakukan dengan lidahnya, dengan rahangnya waktu dia ngucapin suara tersebut. Jadi kayak misalnya ngomong kayak misalnya ngomong L gitu ya. Kita harus lihat ini anak udah bisa ngomong L, L-nya itu diganti ke jadinya nyambung. Itu kan kita lihat apa yang dilakukan dia pakai rahang lidahnya tapi lidah kan naik. Jadi kita fokus dengan anak, ngajarin anak penempatan yang tepat. Jadi intinya itu cari tahu apa yang dilakukan anak, apa kesalahannya, dan kita guide anak. Ini loh lidah kamu harusnya ke sini, bibir kamu harusnya gini, rahangnya kamu ke sini. Maka itu R itu sebenarnya lebih gampang kalau diajarin dengan anak yang udah sedikit lebih gede, karena kita kan nggak bisa ngegerakin lidah anak ya. Tapi kita hanya bisa ngasih guidance ke anak, lidahnya kemana, dan anak harus gerakin itu sendiri. Jadi berarti instruksi verbal yang paling kita bisa memberi bantuan gitu ya kepada anak yang supaya bisa melatih konsonan R tersebut ya. Tapi memang ada kemungkinan anak yang di atas 8 tahun itu bisa maksimal untuk mengujar R ya. Berarti tidak kembali lagi kalau motorik bagus ya. Jadi dia semua suara udah bisa kecuali R. Iya. Berarti memang tergantung motorik. Terus habis itu dia mampu mengerti instruksi verbal dan dia latih ya pasti bisa maksimal R-nya walaupun sudah di atas usia 8 tahun. Ya berarti memang yang tadi yang dikatakan itu tidak sepenuhnya benar juga ya Miss. Nah, bagaimana caranya untuk dapat berkomunikasi dua arah dengan kondisi anak yang artikulasinya belum jelas? Misalkan yang seperti tadi
ampuh gitu, ampuh belum ala gitu atau gimana? Maksudnya berkomunikasi dua arah itu anak udah bisa berkata-kata, dia bisa kalau ya, sesuatu dia tapi berkata, tidak artikulasinya tuh belum tepat. Oke. Jadi kan dari segi bahasa ekspresif dia udah bagus ya, karena dia udah pakai kata untuk segala fungsi. Tapi artikulasi nggak jelas. Sebagai orang tua sebenarnya seharusnya terapis. Cara analisanya gimana? Biasanya itu waktu saya assess anak dengan kasus artikulasi ya, saya kasih anak gambar, dia harus namain dari kata yang anak ucapin itu dicari polanya, karena pasti ada polanya, nggak mungkin random. Polanya itu apakah dia suara tertentu kayak misalnya nih ya, dia bisa mengucapin M itu hanya di awal kata, tapi ternyata di tengah kata dia ganti ke N. Terus mungkin juga kayak minum jadinya minum. Nah itu kan oke, M-nya di awal kok jadinya N. Nah itu errornya anak kita catat semua dan kita lihat polanya, dan dari sana kita targetin suara apa, bisa mungkin suara, bisa mungkin posisi. Dengan anak yang apraksia, yang dia sulit untuk eksekusi motorik, lebih fokusnya ke rangkaian suaranya. Dia bisa nggak ngucapin kayak misalnya konsonan, vokal konsonan, bis. Dia bisa nggak ngucapin konsonan di awal suku kata. Itu jadi kalau anak nggak jelas itu harus diteliti dari kata, terus kalau dari kata dia udah bagus, lihat di kalimat. Kalau di kalimat, apakah ternyata M-nya hilang kalau di kalimat. Berarti itu harus dipoles sedikit dalam kalimat, karena artikulasi itu koordinasi. Koordinasi semakin panjang kata, termasuk kalimat ya, itu koordinasi semakin kompleks. Iya betul. Ya, jadi kalau anak udah bisa ngomong M di kata, nggak berhenti di situ. Kita sebagai terapis, sebagai orang tua juga harus ke selanjutnya, kayak misalnya dia ucapkan sebenarnya ke frasa. Jadi kalimat yang nggak lengkap. Jadi kayak misalnya mau, dia bilang nggak mau. Nggak harus Ono nggak mau makan gitu. Jadi dari kata, dan dari kata pun itu posisinya harus dilihat awal, tengah, akhir. Dia bisa nggak itu dari kata, frasa, kalimat baru ke konversasi secara spontan. Kalau dari awal udah paten, udah kuat, itu pas kita pancing di kalimat, konversasi itu bakal langsung udah kayak bonus. Ya, karena motor planning anak udah bersama kita udah dimodifikasi. Kalau kamu ngomong N, lidah harus naik. Kalau kamu ngomong M, bibir harus selalu nutup, mau di posisi manapun M itu Oke. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, artikulasi ini sangat berpengaruh pada motorik, oral motor ya. Motoriknya anak kalau misalkan organnya tidak sempurna juga, itu berpengaruh sekali ya Miss ya? Iya, oleh karena itu pas di awal evaluasi ya, sebagai terapis kita harus lihat secara fisikal motoriknya mereka. Jadi diperiksa, giginya gimana? Karena anak kalau yang overbite, jadi yang gigi di atas kenalannya gini, pengaruhnya apa? Suara bilabial bakal susah, karena dia bakal gini kalau ngomong lama, karena gigi dia overbite. Terus juga sama tali lidah. Jadi kalau ada yang ankyloglossia, jadi tali lidahnya pendek, itu bakal pengaruh ke suara yang alveolar, DNLS. Mereka bakal kesulitan ucapin itu. Iya. Terus udah gitu ada juga anak yang kita, kalau anak selalu senyum terus segini, dia bilangnya kayaknya ramah banget ya, kita itu ding 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 dan normal. Karena seharusnya kita itu netral sebelum ngomong, nggak yang kayak gini. Kalau anak yang tanpa ngomong dia udah senyum ya,
dilihat waktu dia ngomong pasti dengan senyum. Persis ya, jadi itu ngaruh. Jadi secara motorik harus dilihat bibir, rahang, lidah, sama juga langit-langit ya. Siapa tahu kan ada apa mungkin langit-langitnya terlalu tinggi, itu bakal ngaruh ke suara yang ceh gitu. Atau enggak ada cleft palate, celah. Ya, kalau ada celah itu apa lagi? Itu harus kita refer ke dokter, harus ditutup itu karena berpengaruh sekali ya. Iya, apalagi satu lagi yang lip tie. Jadi kayak di balik lip ini ada frenulum. Kalau dia short itu bakal ngaruh untuk suara MPP juga sama senyum. Kalau jadi di sini kalau dia ini pendek dia nggak bisa senyum gini. Dia senyumnya pasti begini. Gitu. Jadi di awal itu semua harus dicek. Ya, kalau ada yang abnormal, kita harus refer ke dokter yang kayak misalnya THT lah, jadi yang sesuai dengan apa yang abnormal. Berarti kalau misalkan tadi berpengaruh dengan yang sedang THT, pendengaran juga dengan organ yang lain bisa mempengaruhi? Ya, pendengaran bisa. Anak yang sering infeksi telinga, kemungkinan bakal ada temporary hearing loss. Karena middle ear-nya dia itu selalu dipenuhi air kan, liquid, karena kan infeksi telinga. Jadi seperti kayak kita denger di dalam kolam. Jadi kita mau ngomong suara apa nggak jelas. Kayak dulu saya punya klien, dia suara semua bisa kecuali suara H. Tapi suara yang lain bisa. H itu susah banget. Ternyata mamanya bilang dia infeksi telinga terus-terusan tanpa berhenti. Akhirnya dipasang di itu, jadinya kan selalu keluar range-nya. Dia langsung bisa dengar H, bisa ngomong suara H. Iya, itu. Makanya kalau ada sesuatu yang ini anak susah banget yang ngomong L, ini anak susah banget yang ngomong T, coba dicek tali lidahnya apakah pendek atau normal. Gitu. Kalau misalkan tadi mengenai lidah, saya pernah mendengar kalau misalkan ketebalan lidah juga itu berpengaruh ya Miss ya. Nah, tapi ada keluarga Kesia yang dia hambatannya Down syndrome, bisa berbicara tapi walaupun lidahnya tebal. Ini menurut Miss Hana bagaimana? Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ketika lidah tebal itu sangat sudah susah untuk punya artikulasi yang tepat. Tapi di satu sisi keluarga Kesia di tempat kami itu bisa mengujar dengan artikulasi yang tepat, walaupun lidahnya tebal. Ini bagaimana Miss Hana mengatakannya? Itu balik lagi ya, karena kita harus hati-hati jangan pukul rata semua. Ya, karena anak yang Down syndrome itu memang salah satu karakteristik mereka kan lidah mereka besar. Iya, betul. Nah, kemungkinan ini anak yang di Kesia mungkin dia udah diterapi dari awal. Iya. Jadi balik lagi ya, terapi jangan nunggu ya. Jangan nunggu dari besar gitu. Tapi memang berarti dari dini ya, dari kecil gitu. Iya, emang kan orang mikirnya, aduh sayang, tapi dari semua research dengan intervensi dini itu malah long run itu bakal save money istilahnya. Karena terapi mungkin gak seharus sebanyak kalau dia udah terapi dari awal. Tuh, jadi karena dia kemungkinan udah terapi dari awal, jadi udah diajarin gimana caranya. Dan terapis itu kan mungkin kalau dia susah udah dengan latihan lebih lagi supaya tingkatin kemampuan dia kontrol itu lidah. Iya itu. Nah, terus tadi yang berkaitan yang ngujarnya seperti tadi minum gitu, atau misalkan mobil jadi mobil. Bagaimana orang tua atau keluarga yang berada di rumah untuk menyikapi anak tersebut supaya bisa dengan artikulasi yang tepat. Maksud saya menstimulasi anak tersebut di rumah.
Kalau dari segi terapis, balik lagi terapis harus cari polanya. Kayak selama terapis lagi misalnya analisa pola segala macam, apa yang bisa orang tua lakuin di rumah? Waktu Indonesia itu lumayan kompleks ya. Banyak kata yang bahasa Indonesia itu kebanyakan 2 atau 3 suku kata. Nah, gimana caranya waktu minta anak untuk niru, jangan niru langsung seluruhannya. Jadi kayak misalnya tadi contohnya minum itu jadi nimum. Oke. Jadi jangan bilang ke anak kayak bilang minum, dia minum. Oke, minum. Nah, sebagai orang tua bisa dibelah, jadi dipenggal. Tunggu, jangan ngomong num sampai anak ngikuti mi. Nanti kalau anak ngomong minum, tunggu. Jadi kenapa? Balik lagi waktu kita itu dari otaknya. Jadi jalannya dia kalau ngomong minum itu udah pakai minum. Jadi sekarang kita harus rompak itu jalan. Nah, caranya dipelanin, dipenggal, dan mungkin kalau si anak udah ke program ya, minum itu minum, saya mungkin akan minta dia cuma ngomong mi aja, mi, mi, kita mau tambah num ya. Jadi udah kasih wanti-wanti nih ke anak. Kita mau berapa nih, tapi tunggu, jangan ngomong sebelum mis ngomong num. Jadi kan mi, belum, mi, num. Ya, nah nanti kan itu jeda lumayan panjang. Jedanya mulai dipendekin sedikit-sedikit. Mi, belum ngomong mi dulu. Mi, num. Nah, itu. Jadi bersuku kata. Nah, kalau misalkan seperti itu, Miss, apakah anak masuk ke otaknya yang nanti malah diucapkan yang terakhir? Kan ada juga seperti itu ya, nom. Jadi mi, nom. Jadi nanti yang diingatnya nom. Ya. Padahal dia dari awal itu sudah minum. Ya. Nah, tapi malah karena kepenggal, jadi malah mungkin yang awal yang diingat atau yang akhir. Bagaimana nih? Karena itu tadi kan secara tanpa sadar, ibu kan ibu udah langsung num. Anak harus niru semua suku kata. Itu. Jadi ini harus num, harus num. Jadi istilahnya kalau naik kereta nih ya, jangan maju keretanya sampai anak ikut ke kereta. Itu. Nah, dari situ nggak cukup sekali, dia udah bisa repetisi, karena jalan nggak dibangun hanya dengan sekali. Gitu. Jadi dia minum, pura-pura nggak tahu dia mau apa. Mau mi. Ya, oke nih, kasih minum. Apa namanya? Minum. Terus kalau anak udah bisa dia niru persuku kata dengan tepat ya, jangan ada pause jeda itu. Nanti anak ngomongnya minum. Betul. Jadi disambungin. Langsung ya. Tapi balik lagi, tunggu sampai anak ngomong mi, baru bareng-bareng ngomong gitu. Oke. Jadi awal suku kata dengan yang akhirnya itu harus berbarengan ya, tidak satu-satu ya, seperti kata Miss tadi yang mi, ya mi dulu ini. Kalau misalkan langsung kita bilang mi, dia langsung nom, diulang lagi gitu, harus dari awal gitu. Nanti akhirnya kita latih itu berbarengan, ini menjadi satu ya. Jadi ngomongnya barengan. Oke. Nah, ini ada anak yang DS atrofi otak. Nah, itu kalau atrofi otak itu mencil ya, misalnya. Tadi kan dari tadi kita berbicara tentang itu juga tergantung dari brainnya, otaknya. Jalan menuju ke oralnya itu bagaimana? Nah, menurut Miss, kalau misalkan dengan yang DS atrofi otak ini gimana ke oral motor itu? Mungkin karena dengan atrofi itu dying ya secara langsung ya, berarti kan ada loss of neurons. Jadi
mungkin nggak akan menunjukkan improvement. Mungkin kalaupun improvement nggak banyak, tapi mungkin malah regress karena losing skill. Jadi maksudnya kehilangan. Jadi skill yang tadinya dia ada malah mulai hilang. Nah, dengan brain atrophy itu kita sebagai terapis fokusnya untuk fokus pertama cari level dia di mana ya, tingkat bahasa, tingkat artikulasi, dan bantu kuatkan itu supaya nggak hilang. Karena kan atrofi kemungkinan bakal regress. Jadi regress itu menurun ya. Ya, jadi kita upaya kita itu supaya penurunannya itu ditahan dulu deh. Gitu. Nah, dengan motorik ya, motorik itu sebenarnya kan itu motor memori. Ya. Nah, mungkin kita pakai fokusnya dengan repetisi. Ya, jadi si anak targetin sesuatu, repetisi itu oke, jadi bantu anak supaya skill yang dia udah ada dengan repetisi, dengan segala macam, dia tetap keep skill itu. Cuman emang dengan kita tahu ini anak ada brain atrophy, ekspektasi harus disesuaikan. Jangan terlalu tinggi, tapi jangan juga terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi, kita frustasi, anak frustasi. Terlalu rendah, nggak nge-push anak untuk coba improve, or coba yang tadi saya bilang sustain the skills. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi DS atrophy ini itu kena ke otak bagian motorik oralnya, memang apakah ada peluang dia bisa diterapi untuk bisa berbicara secara maksimal? Untuk maksimal maksudnya kembali ke orang kayak tipikal itu kemungkinan minim ya. Iya, apalagi kalau atrofinya di bagian production. Iya, di speech production. Jadi itu kemungkinan less likely dia bakal bisa ngomong seperti orang biasa. Ya. Tapi kembali lagi tetap dicoba. Karena siapa tahu. Iya, dia bisa, jadi jangan ngevonis tanpa coba dulu. Tapi waktu kita nyoba, kembali lagi dengan kita tahu nih diagnosa, ekspektasi kita juga harus disesuaikan. Itu ya. Jadi memang DS yang atrofi otak ini memang walaupun otaknya mengecil ataupun misalkan tadi yang Miss Hana katakan menurun, tapi kita usahakan tetap untuk menstimulasinya ya. Oke, ini sangat menarik sekali. Siapa tahu nanti ada Sobat Kesia dimanapun berada yang memiliki anak seperti ini bisa mendapatkan ilmu ya. Apakah sekarang ada closing statement dari misalnya? Kalau closing statement untuk orang tua. Untuk orang tua. Kembali lagi untuk orang tua untuk paham komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya secara verbal. Tetap kita coba secara verbal. Tapi kalau misalnya nggak ada improvement, anaknya nggak respon, berarti harus dibantu dengan modalitas yang lain. Jadi modalitasnya kan kalau bukan verbal apa? Kayak anak yang gangguan pendengaran, modalitasnya apa? Bahasa isyarat. Kalau nggak tulisan yang tadi saya bilang AAC. Selain itu harus fokus juga, jangan lupa dengan reseptif. Jadi jangan hanya fokus anak mau ngomong, tapi juga harus anak itu paham. Itu sih. Oke. Terima kasih banyak buat pembicaraan kali ini. Semoga jadi berkat buat Sobat Kesia dimanapun berada, dan juga keluarga Kesia yang sedang menonton acara ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Miss Hana itu dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah untuk menstimulasi anak-anak kita semua.
Terima kasih juga buat Miss Hana. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya Miss Hana ya. Tuhan Yesus memberkati.